Arab Saudi dan Iran tengah mengejutkan dunia baru-baru ini. Mereka mengumumkan rekonsiliasi mereka di Beijing. Peristiwa ini sekaligus mengubah arah Timur Tengah. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa selama puluhan tahun ketegangan dan persaingan di antara dua negara ini. Sebenarnya China telah mengupayakan perdamaian ini sejak 2 tahun agar kedua negara ini menjalin kembali hubungan diplomatik yang terputus. Ini bukan suatu pekerjaan mudah, akan tetapi berkat pengaruh China yang kuat sehingga permusuhan antara kedua negara ini mencapai kesepakatan baik. Dan di episode kali ini kita akan membahas desas-desus terbaru dalam kerjasama Arab Saudi dan Iran seputar industri minyak mereka. Juga bagaimana kehadiran China di Timur Tengah yang berkembang secara signifikan. Aliansi baru Arab Saudi dan Iran dapat memiliki implikasi signifikan bagi industri minyak dan gas dunia. Kedua negara ini adalah pemain utama dalam industri ini, dan dengan kolaborasi ini tentu akan menyebabkan perubahan produksi, harga, dan pasokan. Ini tentu akan berdampak pada Timur Tengah dan pasar global, karena kedua negara ini menyumbang porsi ekspor minyak dan gas yang signifikan. Potensi peningkatan kerjasama juga dapat mengarah pada stabilitas regional yang lebih besar, serta pengurangan ketegangan geopolitik yang secara historis telah mengganggu pasar minyak global. Di sisi lain, terbentuknya aliansi seperti ini tentu akan berdampak pada negara penghasil minyak lainnya, terutama di Barat yang merasa terancam oleh dinamika kekuatan baru ini. Perlu diketahui juga bahwa Iran saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan Arab Saudi dan Amerika Serikat. Namun, sementara negosiasi dengan Arab Saudi tengah berlanjut, upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir tahun 2016 dengan Amerika Serikat mengalami beberapa hambatan. Hasil rangkaian pembicaraan sepertinya terhubung karena Riyadh dan Washington memiliki sejarah dalam menyelaraskan kebijakan luar negeri mereka. Baru-baru ini, Arab Saudi mengalami masa sulit dengan Washington, akan tetapi hubungannya dengan China semakin berkembang. China berhasil merangkul dan meredakan ketegangan politik di Timur Tengah dan menjalin kerjasama persahabatan dengan negara-negara di kawasan. Memperkuat kemitraan ekonomi tanpa aling-aling hak asasi manusia, seperti trik lama yang dilakukan oleh Barat. Beijing selalu siap memfasilitasi terobosan diplomatik terbaru di Timur Tengah yang dilanda konflik selama bertahun-tahun. Terobosan ini sekaligus menyoroti bagaimana pengaruh regional Amerika Serikat yang semakin menurun. Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute yang berbasis di Washington, Trita Parsi, menyatakan dalam sebuah tweetnya bahwa meskipun beberapa orang di Washington melihat peran China yang terus berkembang sebagai mediator di Timur Tengah sebagai ancaman, sebenarnya sangat bermanfaat bagi Amerika Serikat karena Timur Tengah akan menjadi lebih stabil. Timur Tengah yang stabil berarti bahwa Iran dan Arab Saudi tidak dalam ketegangan seperti sebelumnya. Kemajuan baru-baru ini seharusnya mendorong Washington untuk merenungkan strategi Timur Tengahnya. Para politisi di Amerika Serikat seharusnya khawatir jika tren ini terus berlanjut, yang mengakibatkan Amerika Serikat terlibat dalam konflik dengan sekutu regionalnya. Hal ini tentu akan menyebabkan mereka kehilangan fleksibilitas pada akhirnya, dan secara tidak langsung telah melepaskan peran Amerika Serikat sebagai pembawa perdamaian dunia ke China. Para ahli juga berpendapat bahwa perjanjian baru tersebut pada akhirnya telah mengakhiri era berdarah di Timur Tengah. Sejak tahun 1979, Riyadh dan Teheran terus meributkan ideologi dan kekuatan militer, dan konflik semakin meningkat setelah Amerika Serikat menginvasi Irak pada tahun 2003. Ini menyebabkan terjadinya perang saudara dan meningkatkan ketegangan antara Iran dan Arab Saudi. Selama 15 tahun terakhir, telah terjadi banyak pertumpahan darah di wilayah tersebut antara militan yang didukung oleh Arab Saudi dan kelompok bersenjata yang didukung oleh Iran. Yaman telah menderita salah satu krisis kemanusiaan terburuk akibat kampanye militer oleh koalisi pimpinan Arab Saudi melawan kelompok bersenjata yang didukung oleh Iran. Seperti juga yang terjadi di Suriah, Iran yang mendukung Presiden Bashar al-Assad melawan pemberontakan bersenjata yang didukung oleh Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya.
Kedua negara ini mendukung faksi yang berbeda dan berkontribusi pada krisis politik yang telah menyebabkan kerusakan besar pada ekonomi dan keamanan negara. Seperti pada tahun 2016, Arab Saudi telah mengeksekusi seorang ulama Syiah terkenal yang bernama Syekh Nimr al-Nimr. Dan selanjutnya terjadi protes keras di ibu kota Iran dan terbakarnya kedutaan besar Arab Saudi. Dan berlanjut dengan pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara ini. Perang dan ditambah lagi dengan pandemi telah menyebabkan masalah ekonomi yang serius. Para pejabat Iran dan Saudi ingin menyelesaikan semua permasalahan ini dan menjalin kembali hubungan diplomatik yang lebih baik lagi di antara mereka. Mereka berencana melakukan lebih dari sekedar melanjutkan hubungan diplomatik dan mengembalikan perjanjian keamanan dan teknologi termasuk dalam perdagangan. Kawasan ini masih belum pulih dari persaingan di antara mereka, akan tetapi ada secercah harapan baru dengan terdengarnya kabar ini. Tidak ada yang tahu pasti apakah ini dapat memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh perseteruan mereka, tetapi banyak orang yang percaya bahwa pengaruh China yang meningkat di kawasan telah menyebabkan perubahan landscape politik. Ini juga menandai bahwa negara-negara barat bukanlah pilihan satu-satunya untuk perjanjian regional yang signifikan. Kemenangan besar untuk diplomasi regional telah dicapai dengan perjanjian baru yang akan merubah arah permainan di Timur Tengah. Setelah bertahun-tahun berseteru, dua pemain regional utama akhirnya bersatu. Ini menunjukkan pengaruh China yang semakin meningkat di kawasan ini. Akan tetapi, Amerika Serikat mungkin akan mencoba menggagalkan semua upaya ini. Dan ini adalah tantangan yang harus dihadapi secara langsung. Jika keadaan terus kondusif seperti ini, beberapa pemain lokal dapat mulai mengandalkan China untuk menyelesaikan masalah mereka. Ahli geopolitik di Timur Tengah berpendapat bahwa China telah membuat langkah dramatis dengan membantu memulihkan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran. Namun, ini bukan berarti bahwa kedua negara telah menyelesaikan perbedaan mereka. Dan keterlibatan China selanjutnya diperlukan agar hal ini dapat terwujud. Keterlibatan China menjadi mediator di Timur Tengah ternyata lebih efektif daripada Amerika Serikat. Dan hal ini akan memperumit upaya Amerika Serikat untuk menormalkan hubungan antara Arab Saudi dan Israel. Dan Israel mungkin akan sedikit pening melihat keharmonisan tersebut. Banyak orang yang berharap China juga dapat segera memulihkan ketegangan di Yaman, Irak, dan lainnya. Tetapi satu hal yang pasti akan mengalami kerugian dalam situasi damai ini adalah para produsen senjata yang telah menikmati keuntungan dari semua konflik yang terjadi di Timur Tengah. Dan pertanyaannya, apakah aliansi baru ini akan menguntungkan negara pengekspor minyak dalam hal perdagangan? Juga apakah pihak-pihak yang selama ini diuntungkan atas konflik ini akan diam saja? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.